Penyesalan itu memang berada di akhir. Hai, kali ini aku akan rekomendasiin kamu film lagi nih. Film yang ini berjudul Nocturnal Animals. Sebelum masuk ke cerita, aku mau ngasih tahu kalau di film ini tuh ada 3 plot yang berbeda, yaitu dunia nyata, novel, dan flashback. Di kehidupan nyata ada seorang perempuan bernama Susan. Ia adalah seorang seniman yang sukses dan terkenal. Tapi sayangnya hidup Susan ini tidak bahagia. Ia memiliki suami yang super sibuk dan tukang selingkuh. Selain itu juga anaknya kurang perhatian terhadapnya. Suatu hari Susan dikirimi draft novel oleh mantan suaminya Edward. Edward berkata bahwa ia terinspirasi oleh Susan dalam pembuatan novel itu. Edward juga mengirim surat dan mengajak Susan untuk bertemu suatu saat nanti. Edward dan Susan sudah bercerai selama 19 tahun, tetapi sampai saat itu Edward belum pernah menikah lagi. Susan punya kebiasaan yaitu sulit tidur malam. Saat masih menikah dengan Edward, Edward pernah menyebutnya sebagai nocturnal animal. Dan novel yang ditulis oleh Edward berjudul Nocturnal Animal. Dalam novel itu menceritakan seorang pria bernama Tony yang melakukan perjalanan darat dengan anak dan istrinya. Dalam novel tersebut digambarkan istri dari Tony itu mirip sekali dengan Susan. Di perjalanan mereka bertemu dengan 3 orang yang menghadang mobil mereka. 3 orang tersebut bernama Ray, Turk, dan Low. 3 orang tersebut menjahati mereka lalu menculik anak dan istri Tony. Tony berusaha melacak keberadaan anak dan istrinya bersama seorang polisi. Namun sayangnya ketika ditemukan, anak dan istri Tony sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mereka dibunuh dan diperkosa. Di akhir novel, Tony berusaha mengejar 3 orang tersebut. Tetapi akhirnya Tony mati setelah berseteru dengan Ray. Pada novel itu digambarkan bahwa Tony memiliki nama keluarga yang bernama Hastings, yang ternyata Hastings adalah kota asal tempat tinggal Susan dan Edward dahulu. Ada bagian-bagian yang jika diperhatikan antara novel dan flashback Susan itu sangat mirip. Di film ini Susan mengingat-ingat flashback saat ia masih menikah dengan Edward dahulu. Saat masa-masa bahagia, saat mereka bertengkar hebat, bahkan sampai saat Susan mengkhianati Edward dan mengaborsi anak mereka. Ada bagian-bagian kecil yang mirip antara novel dan flashbacknya Susan. Salah satunya adalah ada sofa merah yang dimana tempat ditemukan anak dan istri dari Tony. Ternyata sofa merah itu adalah tempat dimana Susan dan Edward pernah bertengkar hebat. Bisa dibilang novel itu adalah luapan perasaan dari Edward yang merasa kecewa karena dikhianati oleh Susan. Ia kehilangan istri dan anaknya. Jika ditelaah, sosok Ray yang jahat ini terlihat seperti sisi jahat dari Susan yang telah mengkhianati Edward dengan berselingkuh dan mengaborsi anak mereka. Sedangkan sosok Tony yang mati di akhir novel itu menggambarkan bahwa Edward telah selesai dengan perasaannya dan siap untuk menjalani hidup baru. Di akhir cerita, Susan mengiyakan pertemuannya dengan Edward. Tetapi terlihat bahwa Susan itu masih berharap dengan Edward. Dia juga berpikir kalau novel itu terinspirasi darinya, mungkin Edward masih mau kembali padanya. Padahal ternyata novel itu adalah gambaran dari perasaan Edward yang telah usai dan selesai terhadap Susan. Meskipun punya plot yang berbeda-beda, film ini tetap mudah dimengerti dan ada banyak makna tersirat yang harus diterjemahkan sendiri. Tetapi itulah istimewanya film Nocturnal Animal. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.